Halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max bersama Bagas Satrio, Hilarius Satrio. Grady, nggak ada Satrionya. Jadi kita dalam video kali ini ya ingin menyambut Gias. Dan karena itu juga tema kita kali ini adalah Road to Gias. Jadi kita sesuai tema Gias ya kali ini ya. Apa kita akan temanya? merepresentasikan kendaraan modern di Indonesia. Kendaraan transportasi masa depan. Temanya The Future is Bright ya. Temanya The Future is Bright kali ini. Jadi kali ini kita pakai transportasi ya. Beda-beda masing-masing transportasinya dan kebetulan gue bawa Cooper elektrik. Oh, mini EV. Oh, mini EV. Bukan mini yang itu, Bang. Bukan mini yang itu. Itu Oh, beda, bukan? itu beda merek. Itu Oh, iya, ambigu ya jadinya ya. Ini yang Inggris tapi Jerman. Oh, Inggris tapi Jerman. Itu. Kalau Bang Reddy bawa apa? Di sini gua bawa Nissan Kicks nih kali ini nih. Jadi mobil yang setengah-setengah ya, setengah listrik, masih ada mesin bensinnya juga. Ya, serial hybrid lah. Oh, itu tuh. bener-bener Platnya nggak biru-biru tuh. Oh, platnya nggak biru tapi. Itu juga mininya nggak biru. Itu plat sementara, Bang. Plat sementara. Oh, Ntar biru kalau iya, udah iya. jadi. Oh, Biru gitu. kalau udah jadi. Anyway, lu gimana? Lu gimana? Punya lu semua kecil, biasa. Punya gua panjang, gede, mantep lagi. Apaan tuh? Apanya? Kereta. Oh, transportasinya. Hyundai. Bukan kereta Korea. Oh, bukan. Kereta listrik. Kereta listrik. Oh. Emang kereta udah ada yang listrik? Kereta listrik semuanya. Kereta listrik semuanya. Iya. Baru tahu gua. Pokoknya kita bakal pakai 2 mobil dan 1 transportasi umum ya. Tapi harusnya ada satu lagi. Satu lagi nih harusnya ya. Mana ya orangnya ya? Lah, Ngasih titik nggak bener, nggak Oh, dapat ini? gue 5 kiriman hari ini. Aduh. tidak ramah bintang 1. Bintang satu. Tadi Siapa yang pesen? Gua kira tukang listrik tadi. Halo, gue Audi dan gue pakai motor listrik. Yang gue pakai ini adalah Smooth Tempur, motor listrik yang bisa ditukar-tukar baterainya, swappable. Kayak Tamiya. Yes. Bisa juga sih. Bener juga. sih. Bener juga. Tapi ini udah ngumpul semua nih ya. Iya. Ya, oke. Sekarang kita mulai aja. Tapi di sini kita bukan mau balap-balapan ya. Oh, gitu. Kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta Selatan Ya. ke AS di Tangerang. Itu cuma ngukur durasinya aja nih, masing-masing Durasi. transportasi kenyamanan sampai akses di Giasnya nanti Tuh. di AS Oke. USD City. Plus minus ya. Jadi dari anak Jaksel jadi anak Tangsel tuh gimana enak dan gak enaknya. Sama-sama selatan sih. Regional ya, regional bercandaan. Oke, Udah, jadi udah sebenarnya. siap semua ya? Oke, Yuk, gua udah siap. Kita Tunggu, langsung. tunggu. Oh iya, kenapa? Apa tuh? Kan gue bawa kiriman nih. Jadi biar gampang, ntar Gias kan gede tuh, biar lebih gampang nyari bertiga, pakai jaket yang sama. Oh, Siap, kembaran siap, kita. siap. Kembaran, Biar sponsor. Oke. Keras banget ya. Bisa dari sponsor. Oke, kita pakai dulu ya berarti ya? Pakai dulu, abis itu kita langsung jalan. Jalan. Oke. Prefer ke ICE pakai motor listrik aja, lebih lincah and bisa nyelap-nyelip. Emang sih nggak bisa ngetol dan kepanasan juga kehujanan, tapi irit kok. Nah, motor yang gue pakai ini si Smooth Tempur. Dia tuh motor listrik yang baterainya bisa digonta-ganti. Jadi kehabisan baterai, rasa takutnya yang biasa kita sebut range anxiety itu nggak ada deh tuh. Tinggal swap aja. Networknya juga udah sampai Tangerang, jadi nggak usah khawatir. Dan yang gue pakai ini adalah Smooth Tempur yang udah facelift. Jadi kekurangan yang di model yang lama yang pernah gue review itu udah banyak dibenahin. Contoh, tarikan gasnya sekarang lebih halus, nggak terlalu nyentak, dan baterai untuk full charge-nya kurang lebih bisa 50-60-an kilometer. Jadi tergantung juga sih sama gaya riding lu juga. Yang lain boleh pakai mobil atau motor. Kalau gua naik kereta juga enak kok. Apalagi ada beberapa kelebihan naik kereta ke Gias 2022. Nanti gue ceritain. Pertama-tama jalan dikit dari titik start ke stasiun MRT ASEAN. Kita masuk, kita tap uang elektronik kita dan tunggu sampai keretanya datang. Nah, ini keretanya udah datang dan kita langsung masuk. Karena lagi sepi, gerbongnya adem banget. Langsung deh duduk santai, mau ngegame, lihat sosmed atau mau tidur juga bisa di sini. Pas udah sampai stasiun Duku Atas, kita langsung turun buat jalan kaki lagi ke stasiun Sudirman. Nah, udah masuk stasiun Sudirman, kita tap kartu lagi dan tunggu kereta komuter lain yang ke arah stasiun Tanah Abang. Nah, kereta udah datang dan kita bisa duduk di kereta. Tapi kita bisa langsung turun karena stasiun Sudirman sama Tanah Abang itu jaraknya deket. Oke, memang mobil full elektrik itu dia bebas ganjil genap dan juga pemakaian di dalam kota lebih ideal karena stop and go, tidak banyak energi yang terbuang. Tapi, momok yang paling menakutkan yang dihadapi oleh para pengguna electric vehicle adalah jangkauan baterainya atau yang biasa anak-anak Jaksel sebut adalah range anxiety. Ya, jadi kalau di mobil elektrik
kalau kita gunakan output sebesar 50% sampai 100% secara konstan, kayak misalkan gua gaspol nih tuh sampai 100%, itu jangkauannya bisa berubah secara signifikan. Beda dengan mobil dengan mesin konvensional. Jadi ketakutan tersebut yang membuat pemilik EV memperhitungkan. Takut dia, apakah mobil ini akan sampai ke tempat tujuan? Apakah tenaganya masih tersedia hingga kita pulang pergi? Itu yang menakutkan. Belum lagi soal pengecasannya yang lama. Menggunakan home charging itu bisa sampai belasan jam, puluhan jam. Terus kalau ke SPKLU juga nggak terlalu banyak, masih banyakkan pom bensin. Belum lagi problematika yang ditemukan saat di SPKLU, seperti misalkan antriannya penuh, banyak yang mau ngecas, colokannya yang beda, atau bahkan mesinnya yang bermasalah, nggak bisa ngecas. Hal-hal tersebut yang membuat mobil elektrik mesti diperhitungkan banget untuk dimiliki sebagai mobil harian. Ya oke lah, si Nissan Kicks ini memang dia nggak bisa lewat daerah yang ganjil genap ya, dia masih harus ngikutin aturan. Akhirnya tadi gue muter dulu ke daerah ini, lewat flyover Antasari dulu, habis itu belok kanan baru masuk tol. Oke, sekarang kita udah ada di tol, dan ini tuh sebenarnya meskipun Nissan Kicks ini dia terhitung sebagai mobil yang hybrid gitu, masih ada bantuan mesin bensin, tapi untuk penggerak rodanya itu sebenarnya dia full pakai motor listrik. Jadi mesin bensinnya tuh cuman buat genset aja, buat ngisi baterai aja gitu. Alhasil ini tuh sensasi nyetirnya ya sama kayak mobil listrik biasa dia. Nih di sini juga kalau kalian lihat buat tuas transmisinya juga dia ini layoutnya layout mobil listrik banget. Terus juga dia udah ada mode regenerative brakingnya juga. Kalau kita ke kanan bawah sini nih untuk persnelingnya, dan dia juga bisa one pedal driving dengan cara ganti mode drive mode-nya ke eco. Jadi udah persis kayak mobil listrik sih. Tapi nggak kayak mobilnya si Bagas yang full elektrik. Gue nggak perlu takut range anxiety. Jadi gue nggak perlu takut mobil ini bakal mogok gara-gara kehabisan bahan bakar gitu. Ya kalau misalkan udah mau habis bahan bakarnya, tinggal ke pom bensin, isi, udah. Jadi kayak mobil biasa aja sih, kayak mobil pakai mesin internal combustion aja kayak gitu. Cuman bedanya kalau si Kicks ini dia ya lebih efisien aja untuk bahan bakarnya, lebih irit kayak gitu. Jadi di Nissan Kicks ini kalian bisa dapetin sensasi nyetirnya mobil listrik, tapi nggak perlu takut kehabisan bensin karena dia masih diisi bensin kayak mobil biasa, kayak gitu. Sebentar lagi gue udah mau turun tol BSD ya, bentar lagi juga nyampe nih ke AIS. Tapi sejujurnya ya, ini selama gue menggunakan Mini Cooper selama sehari ya, Mini Cooper S elektrik ini, sebenarnya range yang ditampilkan dengan range real time-nya itu cukup berbeda, dan perbedaannya malah menguntungkan. Kenapa? Karena waktu gua ngecas ini sampai 100%, range yang tersedia itu cuma 160 kilometeran range-nya. Tapi ternyata penggunaan 50% saja itu cukup bisa membawa mini elektrik ini sampai 110 km. Itu artinya 100% tenaga digunakan dengan range bisa sejauh 200 km. Dan selama pakai dari Jakarta ke BSD, ini motor masih bisa keep up sama traffic. Karena kecepatannya maksimumnya bisa sampai 60 km per jam, dan gue biasa riding di 30-40 km per jam saja. Dan untuk perjalanan jauh kurang lebih 30 km dari tadi Taman Mataram ke BSD AIS, baterai itu habis kurang lebih sekitar 60%-an. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, di sistem mereka itu kan 200 perak per kilometer, jadi cuma habis sekitar 6.000 perak aja nyampe AIS BSD. Nah, tentu saja masih ada kekurangannya nih motor. Yang paling kerasa itu adalah model ini nih decknya masih tinggi ya. Jadi dengan postur gue yang 174 ini, duduk agak langkring gitu kan. Dan kalau mau irit, itu kecepatannya sebaiknya di bawah 30 km per jam. Jadi sekarang kalian tahu dong kenapa kurir-kurir kalau naik motor listrik tuh pada pelan-pelan di pinggir jalan. Biar irit. Di stasiun Tanah Abang, kita langsung pindah ke peron 5 atau 6 ke kereta yang ke arah Serpong. Nah, di sini keretanya lagi rame, jadi gue nggak dapet tempat duduk. Ya, berdiri sebentar nggak apa-apa lah sampai stasiun Rawabuntu. Dan tadi kan gue bilang ada beberapa kelebihan naik kereta.
Pertama, kita nggak perlu capek-capek nyetir, jadi nggak perlu kepanasan atau kehujanan kayak yang naik motor. Kedua, kita nggak perlu pusing mikirin biaya parkir atau bensin, karena kita nggak perlu cari parkir karena emang nggak bawa kendaraan. Ketiga, biayanya murah. Kalau gue hitung-hitung, tadi naik MRT sama naik kereta ini, gue habis cuma Rp10.000. Mantap banget kan? Dan keempat, bebas dari yang namanya macet, apalagi ganjil genap. Itu emang kelebihan kalau naik kendaraan umum. Nah, sampai Lah itu si Bagas sudah nyampe duluan dia. Curang sih bisa lolos ganjil genap mobil listrik. Aduh, kita kayaknya kelihatannya kedua nih kayaknya. Baru datang, gue udah makan. Ya. Wah, curang dia udah sampai. Ya kan, walaupun tanggal ganjil, gue masih bisa lewat. Iya, tadi gue mesti muter dulu ke Antasari tuh jadinya hindarin makanya ganjil enak genap. kan, lewat jalan alternatif enak gak? Iya, enak. Ini mana ya? Motor. Baru nyampe? Baru nyampe akhirnya. Ya ampun bang. Tapi nggak beda jauh juga nih. Iya sih, nggak beda jauh sih waktunya. nggak beda jauh sih. Tapi anyap. Lepek bener. Lepok. Lepek banget. Aduh, Panas banget nih kayaknya. Kasian. Bang. Kasian. Gue tadi mampir. Ciledug dan Sempet kawan-kawan. mampir gua. ya Nih, ampun. minum dulu bang. Aduh, Minum dulu. nyampe sih. Parah ya, panas Minum banget. dulu. Minum dulu. Waduh, thank you. Nah, biar segar. Berarti kan ini bukan promosi ya? Ya, Sambil minum dulu. minum dulu. Biar segar. Beneran. Lepek bener, Tiba-tiba Pak. nongol. Tiba-tiba nongol dia. Belum kayak bayangan yang nongol dia. Yang penting sampai. Emang angker ya? Cepet loh. Angker, emang angker dia. Emang angker ya? Anak kereta. Anak kereta. Tapi orang benerannya memang angker. Parah nih. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita kan udah pakai beberapa moda transportasi yang beda ya. Yes. Nah, kalau pakai EV itu running cost-nya murah dan juga dia bebas ganjil genap. Jadi bebas nentuin rute mana aja. Makanya bisa sampai lebih cepet. Bener sih. Iya kan? bener. Tapi Masih ada range anxiety sayangnya. gue takut Was-was baterai gitu habis ya. Dan SPKLU-nya kurang banyak Ya, dibandingkan banyak. pom bensin. Entar ngantri lah, Gitu entar lah. apalah, nggak cocok lah segala macam. Masih banyak hambatannya di situ. Problematika yang itu loh yang Ya, bikin kita perhitungan buat memiliki EV buat harian. Bener. Gimana kalau hybrid? Kalau misalkan ini sih, dia meskipun teknologi udah canggih ya, udah ada motor listrik dan bantuan lain-lainnya, tapi memang sayangnya dia belum bisa lewat jalan ganjil genap. Dan tetap mesti muter-muter kayak mobil bensin biasa. Nah, itu dia. Tapi plusnya dibanding sama mobil elektrik ini, Ya. gue nggak perlu was-was. Betul. Ya. Oh iya, ngisi Jadi bensin, nggak ada ngisi anxiety, bensin. karena dia masih diisi bensin. Iya. Bener. Pom bensin benar ada di sih. mana-mana. Iya, dan yang enak. paling pentingnya lagi, adem, nggak kepanasan. Nggak lepek-lepek. Nggak lepek dia. apalagi kaca filmnya pakai solar gas. Aduh. Masuk lagi. Bisa. Tapi Bisa. yang kedua, biarpun lepek, tapi kecepatannya lumayan. Dan fleksibilitasnya sama keiritannya juga nggak kalah. Ini running cost-nya murah banget. Dan gue juga nggak takut range anxiety kayak di mobil EV. Karena ini baterai bisa di swap. Nah, itu poin positif. Gampang. memang di situ ya. Iya. Dan titik swapnya lumayan banyak di Jakarta dan kebetulan di Tangerang Selatan juga lumayan banyak. Di minimarket. Sekalian swap baterai, sekalian beli teh botol. Jadi lebih mahal sih gitu aja sih. Udah beli teh botol tapi tetap lepek ya? Iya, teh botol bukan buat bikin seger. Bukan disiram saat teh botol tuh. Kalau ini Lu bicara running cost, gua dari start sampai sekarang ceban murah banget. 10.000. Paling murah ya. Iya, paling murah. Di luar teh botol. Iya, enak banget deh. Tapi lu nyampenya terakhir kan lama. Iya, lu lama. Ya, transit di Tanah Abang tadi agak lama dikit lah. Tapi nggak fleksibel kan? Ya, Lu nggak bisa ketok-ketok atap, suruh kereta berhenti di pinggir kan? Nggak bisa. bukan tapi ya, tapi paling nggak gue nggak perlu pusing mikirin kayak bensin atau listrik, terus etol atau parkir terutama nggak itu dia. pusing. Iya. Iya, bener. Itu ya. Langsung ya. Iya. Dan kebetulan juga ada apa namanya shuttle ya. Iya, tadi gue pakai shuttle. Jadi kalau mau ke Gias itu ada banyak titik shuttle. Tadi gue pakai yang di stasiun Rawabuntu. Oh, oke. Langsung sampai ke tempat. Iya. Langsung guys. Iya, jadi mau pakai apa aja ke Gias yang penting nikmat ya. Iya, itu dia benar. Sama ada harga tiketnya juga nih. Yep. Harga tiket Gias weekdays dan weekend. Weekend. Yes, betul banget. Oke, jadi buat video kali ini kayaknya gitu dulu ya kali ya. Iya. Seru juga ya nyobain. Iya. Ternyata ya. Iya. Beda, komparasinya nggak nyambung tapi aneh. Lain kali gue mau pakai mobil. Ya udah gantian. Gantian. Besok gantian. Ya. Enggak apa-apa. Gantian. Oke, jadi gitu aja buat video kita kali ini. Kalau misalkan kalian suka tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalkan kalian belum, jangan lupa juga tekan tombol lonceng kalau misalkan kita upload video baru. Jadi nanti langsung masuk notifikasi ke HP kalian. Oke, gue Grady. Audi. Hilsat, Bagas. Oke, kita masuk ke Yes. Yes dulu. Yuk. yuk. Gak Nggak sabar sabar. pengen roasting espresso. Nggak sabar nyetok tolak.